Pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa sepakat untuk mengusung duet Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. PKB memastikan menerima tawaran Partai Nasdem untuk berkoalisi. Sekjen DPP PKB, Hasanuddin Wahid, menyatakan PKB menerima tawaran tersebut dan memastikan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Rapat pleno PKB yang digelar pada Jumat sore menerima dan menyepakati hal tersebut. Sementara itu soal deklarasi, Hasanuddin menyatakan akan diumumkan dalam waktu secepatnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait menyatakan tawaran kerjasama dengan Nasdem akan difinalisasi dengan digelarnya forum yang lebih luas di Surabaya, Jawa Timur. Rapat dihadiri oleh para pemangku kepentingan PKB dan berkonsultasi dengan para kiai untuk memutuskan kemana arah dukungan PKB. Tadi barusan diputuskan yang pertama bahwa kami menerima dan akan menindaklanjuti lamaran Partai Nasdem kepada Ketua Umum kami Gus Muhaimin Iskandar untuk bersama-sama maju Pilpres 2024 dengan saudara Anies Baswedan. Jadi keputusannya adalah kami menerima dengan baik tawaran Partai Nasdem itu untuk memasangkan duet pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Rashid Baswedan bersama Gus Muhaimin Iskandar. Di Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kira-kira disingkat Amin. Ya, saya berdoa berharap agar pasangan ini bisa menjadi pasangan yang menang di Pilpres 2024. Ada pesan atau apa dari para kiai, saya sampaikan, para kiai mendukung penuh, memberikan dorongan bahwa apa yang terbaik buat Partai Kebangkitan Bangsa itu akan menjadi juga keputusan beliau-beliau itu, dan beliau-beliau ini memberikan mandat kepada kita, Bismillah tawakkaltu 'alallah, melaku. Bahasa Jawanya budal Gus. Partai Kebangkitan Bangsa sepakat untuk mengusung duet Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. PKB memastikan menerima tawaran Partai Nasdem untuk berkoalisi. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Lukmanul Hakim. Selamat siang, Mas Lukman. Siang, Assalamualaikum Mbak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lukman, deklarasi rencananya akan dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Seperti apa nanti acaranya dan apakah ada elemen of surprise lainnya, Mas Lukman? Ya baik, kami semuanya sudah berkumpul di Surabaya. Rencananya nanti jam 2 siang akan dimulai pengumuman calon presiden dan calon wakil presiden. Saya kira tentu nanti yang akan hadir ada Pak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem, juga Pak Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus calon wakil presiden, dan tentu saja ada Pak Anies Rashid Baswedan, calon presiden kita, juga ada Presiden PKS. Tentu semuanya sudah siap. Tetapi memang untuk pengumuman kali ini tidak digelar dengan melibatkan massa yang besar. Itu nanti. Yang paling penting acara ini dilaksanakan secara sederhana tetapi memiliki makna yang kuat. Bahwa yang pertama ini akan memberi kepastian dari sebuah pertanyaan besar selama ini yang sudah cukup panjang ingin diketahui oleh masyarakat. Siapa sih sebenarnya pasangan yang sudah pasti? Nah, sampai hari ini belum pasti, tentu nanti mulai jam 2 itulah kira-kira sudah akan ada pasangan yang pasti. Ada Anies Rashid Baswedan, Anies Baswedan sebagai capres, dan Pak Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Tentu dari sinilah nanti pemikiran-pemikiran ke depan terkait dengan bangsa dan negara ini akan dirembukan, akan didiskusikan, karena memang perjalanannya sudah mepet sebenarnya secara timing. Jadi buat kami, buat PKB, waktu pemilu ini sudah tinggal 164 hari, Mbak Eva. Karena itu tentu butuh persiapan. Kalau kita sudah cocok, kalau kita sudah memiliki kesamaan visi ke depan, kenapa nunggu lama-lama? Ya sudah, kita langsung aja daripada nunggu lama-lama, karena memang secara timing, secara waktu, saya kira inilah yang paling lebih cepat lebih baik, kira-kira begitu.
Lebih cepat, lebih baik ya, karena ada yang menyebut bahwa deklarasi ini atau pengumuman Capres-Cawapres Anies Mohaimin terlalu cepat. Apa respon PKB? Pendaftaran Pilpres itu memang akan dimulai tanggal 19 Oktober 2023 ini, tetapi pelaksanaan pemilunya kan tanggal 14 Februari 2024. Itu artinya sebenarnya pemilunya sudah dekat, pemilunya per hari ini sudah tinggal 164 hari saja. Jadi dengan situasi waktu yang demikian mepet itu rasa-rasanya mau diumumkan sekarang atau nanti sama saja. Diumumkan sekarang atau bulan depan atau nanti misalnya tanggal 19, saya kira sama saja. Nah, kenapa lebih cepat lebih baik? Karena kalau lebih cepat itu kan masyarakat yang pertama mendapatkan kepastian. Ya. Jadi selama ini yang ditunggu-tunggu siapa sih calon wakilnya Pak Anies, siapa sih gandengannya Pak Mohaimin, itu masyarakat kan selama ini masih mencari-cari jawaban karena yang beredar kan baru 3 pasang capresnya, tapi pasangannya cawapresnya masih belum jelas. Nah, dengan posisi sekarang kita pastikan lebih cepat, tentu masyarakat akan senang dengan hadirnya Pak Anies dan Pak Mohaimin di awal, masyarakat bisa langsung memberikan dukungan yang cocok. Silakan langsung mendukung Pak Anies dan Pak Mohaimin, tetapi yang tidak cocok juga boleh untuk mengkritisi. Pak Anies seperti apa, Pak Mohaimin seperti apa, masyarakat akan lebih banyak untuk bisa memberikan pemikiran sekaligus apa sih langkah-langkah ke depan yang dilakukan oleh Pak Anies ini. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari mungkin masyarakat akan melihat track recordnya Pak Anies seperti apa, track recordnya Pak Mohaimin seperti apa. Kalau Pak Anies misalnya masyarakat tahu bahwa selama ini Pak Anies ini akademisi, pernah dulu zaman mahasiswa juga jadi aktivis, kemudian beliau juga mantan menteri, pernah jadi gubernur. Nah, Pak Mohaimin sendiri, Pak Mohaimin Iskandar juga punya pengalaman yang cukup banyak ya, baik di pemerintahan maupun di legislatif. Bahkan di usia muda, umur 32 tahun, Pak Mohaimin Iskandar sudah menjadi pimpinan DPR RI. Beliau juga pernah menjadi menteri, beliau juga ketua umum partai. Tentu dengan segudang pengalaman berdua ini, kalau dikombinasikan akan menjadi kekuatan, kira-kira begitu. Karena ketokohan dua orang ini, Pak Anies Baswedan dan Pak Mohaimin Iskandar, itu sudah dikenal cukup luas oleh masyarakat. Nah, dengan dideklarasikan lebih cepat, masyarakat akan lebih cepat juga untuk memahami siapa sih kira-kira yang bakal dipilih nanti pada 2024 yang akan datang. Karena masing-masing ini kalau kita lihat Pak Anies dan Pak Mohaimin ini tokoh yang fresh, kira-kira begitu. Karena Pak Anies belum pernah nyalon presiden, Pak Mohaimin juga belum pernah nyalon presiden atau wakil presiden. Sekarang ini bergabung, ini tokoh yang fresh, kira-kira begitu. Jadi pengalamannya bagus. Gimana Mbak Eva? Baik. Tokoh yang fresh, kemudian soal pengalaman, apalagi sebetulnya yang membuat PKB ini mantap bergabung dengan koalisi pendukung Anies Rashid Baswedan? Saya kira perjalanan PKB dan Nasdem ini kan sebenarnya juga sudah cukup lama ya sebagai partai. Bahwa Nasdem dan PKB dulu mengawali koalisi dengan ketika mengusung Pak Jokowi JK. Kemudian juga Jokowi Kiai Ma'ruf juga Nasdem dan PKB ini selalu bersama-sama. Artinya mengusung capresnya bareng-bareng di dalam pemerintahan, PKB dan Nasdem juga bareng-bareng. Ada kader Nasdem yang di pemerintahan Jokowi JK, ada kader PKB juga yang ikut memperkuat di pemerintahan Jokowi JK. Begitu juga ketika dilanjutkan di zaman Jokowi Kiai Ma'ruf juga ada kader PKB, kader Nasdem yang ada di dalamnya. Sehingga saya kira sebagai dua kekuatan yang sudah cukup lama berkawan, apalagi Pak Mohaimin juga secara personal, Pak Mohaimin dengan Pak Anies ini kan kawan lama. Beliau ini sama-sama alumni UGM, satu liting kira-kira ya, lebih tua sedikit Caimin, tetapi beliau berdua ini sebagai aktivis, sebagai mahasiswa yang kritis, juga sebagai tokoh. Caimin ini dulu pernah menjadi tokoh yang juga ikut melakukan perlawanan terhadap Orde Baru, mengkritisi waktu itu di zaman otoriter, zaman di mana pemerintah begitu sulit ditembus dan seterusnya. Tetapi ya keduanya memiliki memiliki chemistry yang cukup kuat ya saya kira ya.
Dengan demikian tentu Pak Anies dan Pak Muhaimin ini saya pikir adalah tokoh yang bisa menjadi sandaran bagi masyarakat, karena keduanya terbukti memiliki track record untuk memperjuangkan kaum mustadafin, memperjuangkan kaum yang lemah, memperjuangkan rakyat kecil. Kira-kira begitu. Baik. Bagaimana sandaran untuk capresnya? Karena kan peran cawapres penting ya untuk mendukung kekuatan capres Anies Rashid Baswedan. Apa yang ditawarkan Caimin untuk memperkuat Anies? Yang pertama, kalau kita lihat komposisi basis dulu. Basis ini Caimin punya basis di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang paling kuat. Di Jawa Timur ini markasnya PKB, di Jawa Tengah PKB runner up pemenang kedua. Nah, Pak Anies ini kuat di Jawa Barat, di DKI, di Banten, di Aceh, di Sumatera, dan seterusnya. Nah, PKB sendiri juga memiliki akar rumput yang kuat di seluruh Indonesia karena kita punya kursi di semua kabupaten di seluruh Indonesia. Artinya komposisi Anies Caimin ini adalah dua kekuatan yang saling melengkapi. Jadi kalau Anies kuat di seberang sana, Caimin kuat di seberang sini, begitu bergabung nanti akan kuat bersama-sama, kira-kira begitu. Baik, kita nantikan deklarasi nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.